Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ahmad Rafiq Darajat. Kali ini kita akan membahas rekayasa irigasi. Yang akan kita bahas dalam rekayasa irigasi kali ini adalah kebutuhan air pada irigasi. Jadi kebutuhan irigasi ini adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman, kemudian memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam juga melalui hujan dan kontribusi air tanah. Nah, di sini nanti akan kita bahas faktor-faktor yang akan mempengaruhi kebutuhan air untuk di sawah. Yang pertama adalah KAI, kebutuhan air irigasi. Oke, kebutuhan irigasi itu adalah banyaknya air dalam satuan liter per detik per hektar. Ini waktu kita pertemuan-pertama itu pernah hitung-hitungan gitu ya, hitung-hitungan tentang berapa sih kebutuhan lahan yang harus Indonesia penuhi kalau pengen nggak impor. Kesimpulan kemarin itu adalah setengah dari luas Jawa Tengah, ya kan? Luas Jawa Tengah. Nah, satuannya sama. Waktu itu kita menghitung adalah liter per detik per hektar. Nah, itu yang dibutuhkan sawah untuk jenis tanaman tertentu pada tahap pertumbuhan tertentu pula. Nah, kebutuhan air irigasi ini ada fungsi waktu. Fungsi waktu itu yaitu pengolahan lahan dan pertumbuhan tanaman. Jadi fungsi waktu yang ada di KAI ini ada pengolahan lahan, karena petani itu kan yang garap kan petani ya. Indonesia belum ada robotik di pertanian, jadi pengolahan lahan membutuhkan waktu. Kemudian jelas pertumbuhan tanaman itu fungsinya adalah P. Kemudian ada fungsi ruang. Nah, pada tingkat usaha tani dibutuhkan namanya adalah petak sawah. Kemudian ada juga dibutuhkan di pintu pengambilan atau dibutuhkan bendung. Makanya di tugas adik-adik jalan-jalan itu saya minta adik-adik kalau bisa yang ada bendungnya gitu ya. Karena datanya biasanya lebih komplit. Kemudian ini adalah kebutuhan air irigasi lagi ya. Jadi di Elita saya sudah mengupload tentang KP ya, KP01 sampai KP05. Kemudian ada beberapa tambahan tentang penjelasan. Adik-adik silahkan download, pelajari. Nanti di sana ada di materi yang saya ringkas hari ini itu sudah ringkasan dari beberapa KP. Jadi nanti learning journal-nya tidak meringkas KP lagi ya, tapi hanya sudah saya ringkas, adik-adik tinggal mengambil review yang sudah saya ringkaskan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi berdasarkan standar perencanaan irigasi di KP01 yang sudah saya kirimkan di Elita itu. Intinya kebutuhan air itu harus mencakup satu, itu adalah penyiapan lahan. Ini nanti akan kita cari perhitungannya, kita belajar sampai hitungan. Kemudian ada penggunaan konsumtif. Kemudian nomor 3 ada perkolasi dan rembesan. Ini hanya untuk padi karena basah terus ya. Kemudian nomor 4 itu ada pergantian lapisan air atau pengatusan. Ini juga hanya untuk padi. Kemudian nomor 5 itu ada curah hujan efektif. Ini kita nanti juga akan hitung ya. Nanti nggak tahu yang hitungan mana yang akan keluar di ujian ya, tapi yang jelas saya berikan dulu. Kemudian yang terakhir ada efisiensi irigasi. Ada 6 hal yang harus diperhatikan ketika kalian diminta seberapa besar sih kebutuhan irigasi dalam cakupan kegiatan kalian atau proyek kalian gitu ya. Itu ada 6 ini. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 6 tadi itu. Yang pertama adalah penyiapan lahan. Nah, ini kebutuhan untuk penyiapan lahan gitu ya. Itu kebutuhan air sama penyiapan lahan digunakan kriteria menurut KP01. Metodenya adalah metode Van de Boer. Itu tahun 1968. Sudah ada di KP01 ada. Nah, rumusnya ini. IR atau kebutuhan air selama penyiapan lahan dalam milimeter per hari, rumusnya adalah M, kebutuhan air untuk mengganti kehilangan akibat evaporasi dan perkolasi di sawah yang dijenuhkan. Itu rumusnya adalah E0 ditambah P, P-nya hujan, itu dalam milimeter per hari. Kemudian E0 itu adalah evaporasi air terbuka yang diambil. Itu adalah 1,1 kali etanol ya. Etanol itu adalah evaporasi potensial. Itu dikalikan untuk mencari evaporasi terbuka ini adalah 1,1 dikali etanol atau evaporasi potensial selama penyiapan lahan gitu ya.
kemudian perkolasi, sorry ada yang bocor ya. Kemudian K itu adalah MT dibagi S, kemudian T-nya itu adalah jangka waktu penyiapan lahan, dan S-nya itu adalah kebutuhan air untuk penjenuhan ditambah dengan lapisan air 30 mm. Jadi range-nya adalah 250 sampai 300 itu untuk tanaman padi. Itu kebutuhan airnya. Kemudian kalau 50 sampai 100 itu untuk tanaman ladang atau palawija gitu ya. Ini yang harus diperhatikan, nanti akan kita bahas perhitungannya kayak apa di kebutuhan untuk penyiapan lahan, karena ini juga biasanya keluar di ujian. Gitu, biar nanti tahu bagaimana menghitungnya. Kalau cuma rumus tok kan dikira omong tok gitu ya. Kita akan coba perhitungan langsung. Nah, kebutuhan untuk penyiapan lahan. Nah, selain pakai rumus IR tadi, selain pakai rumus yang IR ini, IR sama dengan ME di E-nya ini adalah belum kelewatan ya. E-nya ini adalah eksponensial. E-nya adalah bilangan eksponensial, di kalkulator ada, kemudian di Excel juga ada. Jadi nggak usah khawatir. Kebutuhan untuk penyiapan lahan selain pakai rumus IR tadi, itu juga ada pakai tabel yang ada di KP01. Tapi beberapa engineer jarang menggunakan ini gitu ya, karena ini tidak up to date ya, karena ini digunakan tahun 1986. Padahal sekarang jenis tanaman beda-beda, jenis tanah juga sekarang sudah berubah berbeda lagi, jadi ini sudah jarang digunakan. Saya lebih sering menggunakan yang rumus IR ini karena lebih mudah juga, lebih sesuai dengan realita yang ada di tanah yang ada di lapangan. Gitu. Jadi kalau kepepet ya silahkan digunakan, tapi kalau bisa mending cari yang lain gitu. Dan ini tabelnya untuk padi ya, padi. Kalau di KP01 juga ada tentang palawija, itu ada tabelnya sendiri. Kalau misalkan data E0-nya di range antara 8,5 sampai 9 gimana Pak gitu ya? Ya pakai interpolasi lagi gitu. Sama pakai interpolasi. Nah, mulai senang kalau mulai ada contoh soal biar tahu ada bayangan gitu ya. Nah, biasanya contoh soal itu soalnya sudah tersaji dalam bentuk tabel begini. Jadi ada kebutuhan air selama pengolahan tanah. Diketahui biasanya adalah evaporasi potensial etanol pakai penman. Penman itu adalah metode panci ya. Jadi ada suatu panci gitu ya, panci dengan kedalaman 10 sampai 20 cm. Kemudian diisi air dengan ketinggian sekian gitu, ketinggian air sekian, misalkan berapa ya, 10 pancinya ketinggiannya 20 cm, pancinya 20 cm, diisi 10 cm, kemudian ditaruh di tempat yang terbuka, dipanasi gitu. Kemudian penurunannya itu seberapa, itu dinamakan evaporasi etanol dengan menggunakan penman atau metode evaporasi panci, itu namanya penman. Itu pengukurannya gitu di lapangan. Nah, misalkan sudah ada di sini di stasiun BMKG itu, dia juga sudah melakukan pengukuran. Di sini misalkan di soal itu diketahui data etanolnya itu 4,38 dan seterusnya sampai Desember itu adalah 4,54. Kemudian E0 tadi rumusnya adalah 1,1 dikali etanol. Kemudian P-nya tadi adalah diasumsikan, yang biru ini adalah ini asumsi ya. Yang ini adalah asumsi. Itu adalah 2 mm per hari. P ini adalah perkolasi. Perkolasi. Adik-adik tahu perkolasi ya? Tahu perkolasi enggak? Enggak, Pak. Enggak tahu ya. Jadi kalau ada hujan di sini saya simbolkan P gitu ya. P. Kemudian ini ada tanah. Ini ada tanah. Kalau ada hujan, kalian ngibaratin, kalian lagi bayangin jadi hujan gitu ya, jadi hujan. Kalau ada P, kira-kira apa yang akan terjadi? Ada yang ke sana kan? Ada yang mengalir di permukaan. Namanya adalah DRO atau direct runoff. Kemudian ada yang meresap di sini. Namanya apa?
infiltrasi. Kemudian setelah melalui lapisan yang lain, lapisan yang cukup banyak gitu ya, ini dia ternyata masih mampu untuk ke bawah lagi. Ini dinamakan perkolasi. Jadi turunnya lagi setelah terusan dari infiltrasi itu dinamakan perkolasi. Nah, di dalam lapisan infiltrasi dan perkolasi ini nanti akan ada aliran yang di bawah sana gitu ya. Ini dinamakan apa? Base flow. Tadi yang di sungai intermittent tadi ya, itu base flow itu yang di sini ini. Sisa-sisa yang meresap ini akhirnya akan menuju ke permukaan yang lebih rendah atau tekanan yang lebih rendah lagi. Dia alirannya namanya base flow. Nah, ini yang perkolasi itu yang ini. Semakin beda jenis tanahnya itu jumlah P-nya juga berbeda. Kalau tanah biasa ini asumsinya adalah 2 mm per hari ya penurunannya. Kalau pasir, misalkan jenis tanahnya pasir di suatu daerah proyek galian misalkan pasir, itu pasti perkolasinya lebih besar gitu, bisa 5, 6 gitu ya, dan mungkin bukan milimeter per hari mungkin ya, bisa sentimeter per jam atau milimeter per jam gitu ya, bisa jadi, tergantung nanti satuannya. Kemudian T ini adalah pengolahannya gitu ya, jangka waktu penyiapan lahan biasanya 30 hari penyiapan lahan itu atau 15 hari, ada yang 15 ada yang 30 hari, tinggal kalian cermati soalnya gitu ya. Kemudian S itu adalah jumlah air. Tadi sudah ada di slide sebelumnya, adalah jumlah air untuk penjenuhan. Karena padi adalah 250. Kalau palawija ya tadi dilihat di slide sebelumnya ada 250-an gitu tadinya. Kemudian tugasnya apa ya? Adik-adik tinggal ngisi ini. Ngisi gang kosong-kosong ini. Ini diisi. Menggunakan rumus yang sudah ada tadi, kita isi bareng-barengnya habis ini ya biar tahu. Yang saya centang ini adik-adik harus isi nanti kalau ujian. Termasuk ini juga diisi. Ini diisi, ini juga diisi gitu. Hasilnya kayak apa? Nah, hasilnya kayak gini. Kebutuhan air selama pengolahan tanah. Nanti kalau saya minta misalkan hasilnya kayak apa, kalian harus memberikan narasi tambahan ya, narasi pendapat kalian. Biasanya harus ditambahkan narasi pendapat. Misalkan di soal ditanyakan, misalkan tanamnya itu di bulan April gitu ya. Tanamnya itu di sini. Kalau tanamnya di bulan April, berarti yang dibutuhkan kebutuhan air selama pengolahan tanah itu adalah 12,36. Harus sebelumnya ya kan? Karena tadi di sini diketahui 30 hari. Kalau pertanyaannya itu 15 hari, berarti jawabannya adalah setengah bulanan kedua di bulan Maret dengan jumlah kebutuhan air adalah 12,36 mm per hari. Jadi kesimpulannya begitu. Kalau ditanyakan soalnya lagi yang berikutnya musim tanam yang kedua, karena 1 tahun itu dia mau melakukan panen 2 kali. Misalkan tanam kedua itu di bulan September, di soal ditanyakan gitu, berarti jumlah kebutuhan air selama pengolahan tanahnya itu untuk pengolahan itu adalah 12,10 mm per hari begitu. Oke. Ini di soal biasanya diketahui etanolnya ini menggunakan data yang tadi. Kemudian E0-nya ini, P-nya ini gitu ya. Kemudian E0 gitu. E0 tadi rumusnya apa? Halo? 1,1 itu bukan Pak? Etanol. Oh iya, etanol. Nyebutnya etanolnya. Siapa tadi? Akbar ya? Iya Pak. TS berapa Bar? Akbar TS berapa? Halo? TS2 Pak. TS2. Mana nih TS1 sama TS3 kok diem? Oh, Fuad tuh TS berapa ya? TS3 Pak. Oh, Fuad, akhirnya Fuad kedengeran. Tadi pantai kemana Dek Fuad? Tadi nganterin kakak ke rumah sakit Pak. Waduh. Tapi recordnya ada, nanti belajar lo ya. Kalau ya. Ujian Wenros gak iso jawab, tak duduk we. Oke, kita coba ngisi E0. Oke, siap. Caranya adalah sama dengan ini, di sini sudah ada 1,1 gitu ya. Kemudian dikali etanol penmannya. Kan rumusnya tadi E0 adalah 1,1 dikali etanol kan. 1,1 dikali etanol ini di sini.
kemudian di enter. 2 angka di belakang koma aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, karena ini akan kita tarik ke sana, kemudian 1,1-nya itu tetap stay di sini, berarti di sel T8 kita harus kunci pakai F4. Oke, kemudian kita tarik. Nah, ketemu N0-nya adalah ini. Kemudian kita cari M-nya. M-nya ya. M-nya itu adalah E0 ditambah dengan P. P itu adalah perkolasi karena harus mengetahui apa yang menguap dan ditambahkan dengan perkolasi. Itu berarti sama dengan E0 ini ditambahkan dengan P. Karena ini nanti P-nya harus stay di sini, berarti sel T9 harus kita kunci. Nah, baru kita tarik ke samping. Gampang tuh. Cuma tabelnya aja yang nyeremin dek gitu ya. Oke, selanjutnya K gitu ya. K adalah MT dibagi S. Oke, kita lanjut ya. K-nya adalah sama dengan, ini sudah ada di sini rumusnya, M dikali T dibagi S. M-nya ini kemudian dikali dengan T. T-nya ini karena penyiapan lahannya 30 hari atau 1 bulan gitu ya. Kemudian dibagi dengan S karena kebutuhannya adalah 250 mm. Nah, karena kini kita akan tarik ke kanan dan yang harus T adalah T dan S, makanya kita kunci. Kita kunci. Ini kemudian kita tarik ke kanan. Nah, sudah dapat 0,84. Oke, kita lanjut ke EK ya. EK itu adalah eksponensialnya. Rumusnya adalah dari K-nya ini sama dengan eksponensial. Nah, di sini sih eksponensial ya sudah ada dari ini. Nah, hasilnya ini. Kalau adik-adik offline gitu ya, di kampus gitu ya, yang bikin deg-degan lama itu karena mencet di kalkulator lama gitu ya. Kalau sekarang online ya bersyukurlah kalian gitu ya, jadi bisa cepat ngerjainnya. Hasilnya ini. Kemudian IR, nah kebutuhan air selama pengolahan tanahnya ya. IR-nya itu rumusnya tinggal dikalikan. Ada yang masih ingat rumus IR tadi apa? Halo. Sebelahnya adalah MEK per EK kali 1 itu Pak. Ini ya. Oh iya. Ada ya. Sama dengan M. M-nya mana? Ini. Kemudian dikali EK. EK-nya ini. Dibagi. EK ini. Tadi di rumus dikali ya, bukan dikurangi ya, bukan dikali ya. Dikurangi 1. Coba kita cek dulu di rumusnya. Saya cek dulu bentar. Betul Ya, Pak. ini Pak, betul. Kurang Pak. Kurang kan? Ya, sorry ya. Biar tahu kalau salah gini kan, kalau bener kan gak enak. Nah, hasilnya adalah 12,2. Karena ini sebidang semua, ini tinggal kita tarik aja. Nah, selesai gitu. Tinggal nanti adik-adik simpulkan. Kalau pertanyaannya tanam di bulan April dan September, ya tinggal dijawab aja. Berarti kebutuhannya adalah Maret sekian, kemudian Agustus sekian kalau misalkan ini di bulan September. Kemudian dicek di sini 30 atau 15. Kalau 15 ya berarti nanti setengah bulanan kedua atau setengah bulan pertama gitu. Itu gitu. Oke, sekarang penggunaan konsumtif. Ini belum hitungan ya karena simple banget, gampang. Nah, kebutuhan konsumtif itu atau kebutuhan tanaman itu adalah sejumlah air yang dibutuhkan untuk mengganti air yang hilang akibat evapotranspirasi atau penguapan. Rumusnya ETC ini adalah etanol evapotranspirasi potensial dalam milimeter per hari dikali dengan koefisien tanaman. Karena ini rumusnya sangat sederhana, perkalian biasa, saya tidak akan mencari contohnya ya, tidak akan memberikan contoh. Kemudian KC-nya itu kalian bisa cek di KP ya, di KP ada koefisien tanaman padi. Ini ada jenisnya, ada varietas biasa, kemudian ada varietas unggul,
Kemudian ada jenis yang FAO, varietas biasa dan varietas unggul. Ini kalian tinggal masukkan koefisien tanamannya. Itu simpel sih, kalau ada pertanyaan ujian begini gampang. Yang penting kalian tahu rumusnya tadi adalah evapotranspirasi dikali dengan koefisien tanaman. Tuh. Kemudian lanjut dari beberapa faktor kebutuhan air tadi kan, yang nomor 3 ada perkolasi. Nah, perkolasi sudah saya jelaskan tadi. Perkolasi itu apa kan sudah ya. Nah, perkolasi itu adalah gerakan air di dalam tanah dengan arah vertikal ke bawah. Sudah saya jelaskan tadi lebih jelas malah. Kemudian besarnya perkolasi ini dipengaruhi sifat tanah, tekstur tanah, struktur tanah, kedalaman air, dan sistem perakaran. Kemudian berdasarkan kemiringan lahan dibedakan menjadi lahan datar dengan perkolasi 1 mm per hari, dan lahan miring itu lebih dari 5%, perkolasinya adalah 2-5 mm per hari. Nanti kalau di soal tidak disebutkan perkolasinya P-nya tadi berapa, misalkan saya hanya menyebutkan lahan miring lebih dari 5%, jadi kalian pilihlah asumsinya, mau ambil yang 2, mau ambil 3, 4, atau 5, terserah kalian. Kemudian kalau berdasarkan tekstur tanah dibedakan menjadi tanah berat atau lempung, perkolasinya itu 1-2 mm per hari. Kalau tanah berpasir, lempung ya, lempung clay berpasir itu, clay sand itu perkolasinya adalah 2-3 mm per hari. Kalau tanah ringan, perkolasinya adalah 3-6 mm per hari. Jadi lebih besar rongganya. Nah, ini perkolasi sudah. Kalau di KP juga ada. Kalau jenis tanahnya begini, ini lempung perkolasinya berapa, ini sudah ada di KP. Nanti kalau ada ujian hanya menyebutkan misalkan jenis tanahnya di lapisan bawah infiltrasi, jenis tanahnya hanya lanau gitu ya, kalian silahkan pilih range-nya gitu. Kemudian dikasih pendapat kalian kenapa ngambil range itu gitu, misalkan karena medianya gitu, boleh. Nah, perkolasi ini juga ada menurut KP itu berdasarkan daerahnya, sudah ada daerah-daerahnya gitu. Tapi ini sekarang sudah banyak berubah ya. Kediri Nganjuk jenis tanahnya juga apa sudah berbeda-beda. Ini jarang juga dipakai. Biasanya kalau perkolasi itu lebih valid kalau melakukan pengukuran langsung di lapangan. Nah, kemudian faktor keempat kebutuhan irigasi tadi ada penggantian lapisan air. Nah, penggantian lapisan air ini dilakukan sebanyak 2 kali, masing-masing 50 mm atau 3,3 mm per hari selama tengah bulanan. Kemudian selama 1 bulan dan 2 bulan setelah transplantasi. Kemudian faktor kebutuhan air irigasi yang nomor 5 yaitu curah hujan efektif. Nah, ini RE ini ada contoh soalnya ya. Nah, ini curah hujan efektif RE ini sering keluar juga di ujian. Curah hujan atau RE itu ya, dicermati rumusnya gampang, nggak susah ya. Curah hujan RE ini adalah curah hujan yang digunakan tanaman untuk pertumbuhan. RE untuk tanaman padi ya, itu adalah 0,7 atau 70% dari probabilitas hujan dalam 80%, terlampaui 80%. Kemudian dibagi 15. Gitu. Nah, 15 ini adalah periode tengah bulanan ya. Makanya ditulis 15. Kemudian curah hujan efektif untuk tanaman palawija itu adalah 0,7, 70% dari hujan dengan kala ulang atau terlampaui R50 dibagi dengan periode setengah bulanan. Rumusnya adalah ini. Jadi yang membedakan adalah ini, kalau padi itu R80, kalau palawija itu R50. Gitu. Nah, metode-metodenya ada cukup banyak ya metodenya, nggak cuma 4 ini. Tapi saya sarankan gunakanlah yang analisis probabilitas, karena caranya mirip ketika kalian mencari data, yang pertama tadi ya, mencari debit andalan. Jadi untuk mengingatnya lebih mudah caranya gitu ya, karena mirip-mirip pakai yang tadi, masih pakai debit andalannya. Jadi dalam P% itu adalah 100 datanya dibagi N+1.
Gitu. Kita biar lebih mudah kita langsung ke contoh soalnya. Nah, tahapan perhitungannya gitu ya. Sebelum kalian mengolah data itu, kalau belum dapat data, kalau ujian kan biasanya sudah tersedia, tapi kalau belum, ketika kalian kerja itu, kalau ada stasiun pengamatan curah hujannya lebih dari 1, tentukan dahulu curah hujan kawasannya. Bisa pakai aljabar hujan kawasannya, bisa pakai Thiessen, bisa pakai isohyet. Kalau di kuliah hidrologi misalkan ya, ini ada peta das begini, peta dasnya misalkan seperti ini, kemudian ini ada stasiun hujan A, di sini ada stasiun hujan B, kemudian ini stasiun hujan C. Data yang di sini kalau aljabar ya tinggal dikalikan aja dibagi 3. Tapi yang umum digunakan, yang ketelitiannya paling bagus adalah menggunakan metode Thiessen, karena ini bisa menggunakan ArcGIS. Pakai software ArcGIS itu sudah kompatibel menggunakan Thiessen. Nah, caranya gimana? Ya ini tinggal A per B dihubungkan begini, kemudian dibuat garis tegak lurus terhadap bidang ini. Kalau ini tegak lurusnya berarti di sini, tegak lurus bidang pias ini, kemudian ini ditarik garis tegak lurus juga di pias ini. Nah, berarti data hujan yang B ini mewakili yang saya arsir ini, kemudian yang C yang saya buletin ini, kemudian yang A data hujannya mewakili kawasan yang ini. Ini sudah ada di kuliah hidrologi ya, jadi tidak harus mengulangi lagi, ada di hidrologi, jadi tinggal lihat lagi. Kemudian kalau sudah mencari data hujan kawasan, nomor 2 adalah menentukan jumlah curah hujan yang akan digunakan, mau bulanan atau setengah bulanan gitu ya. Kemudian data diurutkan, di scanning lagi dari besar ke kecil. Nah ini kemudian dari data yang telah diurutkan tadi dicari probabilitas untuk tiap urutan. Probabilitasnya sama menggunakan Weibull, sama kayak tadi Q80 tadi ya, sama. Kemudian dari data tersebut curah hujan efektif itu untuk tanaman padi dan palawija. Untuk tanaman padi 70% dari hujan tengah bulanan, kedalamannya adalah R80, kalau palawija itu adalah R50. Kalau sudah di plotting dibuat grafik sama kayak Q80 tadi. Nah, sekarang contoh soal gitu ya biar afdol kan. Nah, misalkan ini ada data hujan dari stasiun itu sudah dikelompokkan di tiap bulan dan tahun dari tahun 2007 sampai tahun 2015. Datanya tertampil di layar Januari sekian, kemudian sampai Desember di tahun 2015 sekian. Kemudian kita akan hitung hujan efektifnya gitu. Nah, jawabannya ini R80 untuk tanaman padi itu untuk bulan Januari sampai Desember. Curah hujan efektifnya ini. Kemudian R50 kala ulangnya adalah untuk palawija ini. Kemudian RE-nya yang di bawah ini. Ini baru probabilitasnya ya. Probabilitas R80-nya ini, R50 ini. Kemudian RE-nya itu memasukkan rumus yang tadi, dimasukkan 1, berapa tadi ya, itu 0,7 dibagikan yang R80 ini di per tadi itu, di per 15, itu ketemu yang ini, yang kuning ini untuk padi, kemudian RE ini untuk palawija. Data yang tadi di PowerPoint itu saya sajikan di sini. Kemudian langkahnya sama kayak mencari Q80 di debit andalan tadi ya. Ini diurutkan, ini diurutkan, ini diurutkan, gitu ya, diurutkan. Semua diurutkan sehingga untuk mempercepat sudah didapat urutannya begini, gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat insert probnya, dibuat probabilitasnya di sini. Probabilitas. Kemudian karena ini sudah kita urutkan, berarti sudah tidak butuh data lagi ya kan? Sudah tidak butuh data. Ini M1. Nah, ini kemudian kita percentage, 2 angka di belakang koma. Sudah dikunci, kita tarik ke bawah. Nah, ini. Sudah didapat berarti R80. Nanti silahkan dibenerin ya, jangan R80 gini tadi, subscribe di bawahnya R80. R80 karena di sini ada, itu ya berarti ini tinggal ditarik ke kanan. Gitu.
Kalau nanti di ujian ternyata datanya R80 ini nggak ada, misalkan datanya di sini 79 dan di sini 81, berarti pakai interpolasi. Ingat kan ya, berarti nggak usah saya ulangi lagi ya, pakai forecast ya itu ya. Interpolasi pakai forecast. Saya tulis saja. Oke. Ini kalau misalkan tidak ketemu gitu ya. Kemudian kalau R-nya untuk palawija berapa? 50. Terima kasih Aulia. R50. Ternyata R50 juga ada di sini. Berarti nggak perlu repot-repot interpolasi Pak gitu ya kan? Ya karena ini contoh soal saya buat gampang biar langsung ketemu. Nanti ujian pasti akan ada interpolasi. Jadi biasakan dengan interpolasi. Sudah saya kasih tahu cara cepat. Kalau cara manual ya ada kan data atas dibagi data bawah dan sebagainya itu sangat panjang. Nah, kemudian formatnya itu adalah karena kita diminta mencari RE padi bulanan dulu berarti. RE padi bulanan satuannya adalah milimeter. Saya besarkan lagi. Ini untuk padi, kemudian saya copy ke bawah. Ini RE padi untuk yang harian. Harian satunya adalah milimeter per hari. Kemudian ini saya ganti karena ini harusnya palawija. Ini jadi palawija. Nah begini. Dan biar nggak bingung kita cari warna yang beda. Oke gini. Nah, rumusnya tadi adalah RE padi bulanan adalah sama dengan 0,7 dari ini. Jadi 119. Kemudian kita tarik ke kanan. Kemudian kalau yang harian itu berarti pembagian dari ini dibagi dengan jumlah harinya 31 ya. Kemudian ini kita tarik ke samping. Karena bulannya itu tiap bulan berbeda, berarti kita rubah. Februari dominan 28, kemudian ini Maret 31 ya. Kemudian bulan April 30, bulan Mei 31, bulan Juni 30, kemudian Juli Agustus 31, September 30, kemudian Oktober 31, November 31 ya. Udah bener ya, udah sesuai ya. 31 28. Oke, udah benar. Kemudian untuk yang di bawahnya kemudian ditarik. Dan ini kita copy ke ini, kita kecilkan dulu. Kemudian kita copy ke bawahnya. Nah, ini adalah curah hujan efektif untuk RE padi harian dan RE padi bulanan. Kalau sudah dibuat grafiknya begini. Jadi grafiknya itu adalah di grafik RE padi harian. Ini yang tabelnya warna biru. Kemudian RE palawija ini yang warnanya coklat. Data aksisnya untuk sumbu X itu adalah Januari, ini Januari sampai Desember. Kemudian sumbu Y-nya adalah RE milimeter per hari dari data Y-nya menggunakan data ini. Kalau yang biru yang menggunakan data yang ini. Jadi
nggak susah ya. Jadi dinikmati aja pelan-pelan, nanti juga selesai. Oke, hampir selesai. Nomor 6 itu pengaruh dari kebutuhan air irigasi. Yang selanjutnya adalah efisiensi irigasi. Ini yang biasanya topik sering diambil oleh kakak kelas kalian itu yaitu efisiensi irigasi. Karena effort yang dihasilkan itu benar-benar berguna untuk dinas gitu ya. Jadi dinas membutuhkan juga penelitian tentang efisiensi irigasi. Nah, debit irigasi yang sampai di lahan pertanian dibanding dengan debit air irigasi yang keluar dari pintu pengambilan dinyatakan dalam persen. Efisiensi dalam persen. Kemudian kehilangan ini disebabkan karena adanya penguapan atau evaporasi, kemudian ada kegiatan eksploitasi, kebocoran, dan rembesan. Ini yang umumnya nanti akan adik-adik jumpai ketika adik-adik jalan-jalan di daerah irigasi untuk tugas besarnya. Kemudian untuk perencanaan itu dianggap sepertiga dari jumlah air yang diambil itu akan hilang. Jadi asumsinya hanya 65% saja. Itu efisiensi irigasi. Nah,